Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Romansyah, NIM 19060122. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Ekonomi Pembangunan, BP 19. Di sini saya akan menjawab hasil jawaban UAS Sejarah Pemikiran Ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah jelaskan serangan aliran sejarah terhadap pemikiran dan metode klasik. Jawabannya itu, pemikir-pemikir klasik secara eksplisit mengakui bahwa manusia pada hakikatnya bersifat serakah atau paham hedonisme. Paham ini kemudian dikembangkan menjadi paham utilitarianisme. Menurut doktrin aliran sejarah, motif orang dalam bertindak tidak hanya didasarkan pada motif laba dan kepentingan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh motif-motif lain yang beraneka ragam. Dalam pandangan kaum klasik, perekonomian sebaiknya diserahkan pada kekuatan pasar. Setiap orang dibebaskan berbuat demi kepentingan masing-masing. Pada akhirnya, melalui invisible hand, akan terciptanya suatu harmoni secara keseluruhan. Pada intinya, pemikir aliran sejarah menolak argumentasi pemikir-pemikir klasik bahwa ada undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi masyarakat harus dianggap sebagai suatu kesatuan organisme tempat interaksi sosial berkait dan berhubungan antar individu. Pemikir-pemikir aliran sejarah dengan gencar menyerang metode pendekatan deduktif yang digunakan oleh kaum klasik. Sebagaimana diketahui, dengan pendekatan ini atau pendekatan deduktif, analisis ekonomi bertitik tumpu atau bertitik tolak dari pengamatan secara umum, yaitu dari postulat, dalil atau premis yang dianggap sudah diakui secara umum. Kemudian, dari hasil pengamatan secara umum, ini diambil kesimpulan secara lebih khusus. Dengan metode induksi empiris, hukum-hukum dan dalil-dalil dan teori-teori ekonomi hanya berlaku di suatu tempat pada waktu-waktu tertentu. Hal itu dikarenakan atau disebabkan hukum dalil maupun teori ekonomi sangat tergantung pada kondisi alam dan lingkungan setempat. Dengan demikian, bagi pemikir sejarah, hukum ekonomi tidak berlaku secara universal, akan tetapi bisa berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan dan masalah yang dihadapi. Soal berikutnya, jelaskan dengan seksama kritikan Keynes terhadap teori klasik. Itu jawabannya ada beberapa bagian. Yang A, tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu garis yang menggambarkan hubungan antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional. Sifat masyarakat atau sifat tabungan masyarakat yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini menunjukkan berarti bahwa masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Yang kedua, semakin tinggi pendapatan nasional, akan semakin banyak tabungan masyarakat. Yang B, suku bunga. Penjelasan dari suku bunga ini yaitu melalui Keynes juga mengkritik pandangan klasik mengenai penentuan suku bunga. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu, sedangkan pada permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat
untuk memegang uang tersebut. C. Tingkat upah. Di dalam analisis klasik, tingkat upah diyakini bahwa mengalami perubahan dan ini merupakan faktor lain yang akan menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga penuh. Keynes mengkritik pendapat ini dan selanjutnya menunjukkan bahwa ada sudut kenyataan yang terdapat dalam masyarakat dan dari sudut teori pendapat itu tidak benar. D. Pendapatan nasional. Analisis Keynes pada pendapatan nasional menunjukkan tentang pentingnya arti peranan dan pengeluaran agregat ke atas. Jumlah barang dan jasa yang akan diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Ini berarti analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh sesuatu perekonomian. E. Kegiatan ekonomi. Keynes menciptakan suatu pola, suatu pendekatan baru dalam analisis ekonomi, yaitu menganalisis kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan bukan menganalisis bagiannya. Keynes mengemukakan suatu teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Pandangan tersebut sangat berbeda dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik lainnya. Hal yang diterangkan oleh Keynes adalah yang pertama, komponen utama dalam perbelanjaan agregat. Yang kedua, contoh angka dan gambaran secara grafik mengenai penentuan kegiatan sesuatu atau suatu perekonomian. Berikutnya yaitu jelaskan kritikan aliran monetaris terhadap kebijaksanaan intervensi Keynesian. Jawabannya yaitu pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengerahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritikan paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi atas dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Mari kita jelaskan dulu yang tentang golongan tua. Dari golongan tua yaitu Merger, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises. Semuanya mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynes, sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menamakan dirinya libertarian. Alasan penolakan tersebut diwakili oleh pendapat Friedrich von Hayek yang tertuang dalam bukunya yaitu The Road to Serfdom, yang berisikan sekali pemerintah melakukan intervensi pasar, ini akan mengarah pada sosialisme yang akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya kebebasan. Yang berikut penjelasan dari golongan muda. Golongan muda yaitu Milton Friedman dari University of Chicago. Friedman melihat peran pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Pandangan Friedman tersebut mengikuti ajaran dosen yang sangat dikaguminya yaitu Henry C. Simon waktu ia kuliah di Chicago. Dalam tulisan tersebut, Simon menganjurkan agar dalam upaya memajukan perekonomian perlu diberantas semua bentuk. Yang pertama, monopoli.
Kedua, batasi ukuran perusahaan. Yang ketiga, promosikan stabilitas ekonomi. Yang keempat, bentuk aturan-aturan yang stabil untuk kebijaksanaan moneter. Untuk menjelaskan argumentasinya, Friedman memberikan contoh tentang kebijaksanaan upah minimum. Soal berikutnya yaitu jelaskan pokok-pokok pemikiran dari monetaris. Jawabannya yaitu ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris, yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Kurt Brunner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter. Perkembangan moneter merupakan unsur yang paling dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, maupun harga-harga. Friedman dalam bukunya mengatakan perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap pertama, tingkat inflasi dalam jangka panjang. Yang kedua, perilaku GNP real dalam jangka panjang. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar, akselerasi dan deselerasi sangat mempengaruhi ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dari studi historisnya, ia menyampaikan atau menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang juga dapat menimbulkan deflasi. Soal berikutnya, bandingkan pemikiran supply side economic dengan Keynesian. Yang pertama yaitu saya jelaskan, supply side economy adalah teori makroekonomi yang berpendapat pertumbuhan ekonomi dapat paling efektif diciptakan dengan menurunkan pajak dan mengurangi regulasi. Menurut ekonomi, sisi penawaran konsumen kemudian akan mendapati manfaat dari pasokan barang dan jasa yang lebih besar dengan harga lebih rendah, dan lapangan kerja akan meningkat. Ini dimulai oleh ekonomi Robert Mundell selama pemerintahan Ronald Reagan. Berikutnya penjelasan dari Keynesian. Keynesian yaitu demand side economic. Teori makroekonomi yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi paling efektif diciptakan oleh permintaan tinggi untuk produk dan layanan menurut ekonomi sisi permintaan. Output ditentukan oleh permintaan yang efektif, pengeluaran konsumen yang tinggi mengarah pada ekspansi bisnis yang menghasilkan peluang kerja yang lebih besar dan lebih banyak. Tingkat pekerjaan yang lebih tinggi menciptakan multiplier efek yang selanjutnya akan mendorong permintaan agregat menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Perbedaan antara Keynesian dan supply side economic yaitu, kalau yang pertama kita jelaskan Keynesian dulu. Yang pertama, menekankan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Sedangkan di supply side ekonomi meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, mengatasi inflasi melalui pengeluaran pemerintah. Sedangkan di supply side ekonomi mengatasi inflasi melalui penurunan pajak. Yang ketiga, menggunakan analisis jangka panjang. Sedangkan di supply side ekonomi sama, yaitu menggunakan analisis jangka pendek. Sekian dari penjelasan jawaban UAS saya. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.